Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Mana ada Tuhannya Abraham? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kenapa suka diganti-ganti sih? Bisa dibilang Tuhan Abraham nggak? Allah Abraham, bukan Tuhan Abraham, jangan diganti-ganti lah. Berarti Allah punya nama? Iya, Allah itu nama kalau menurut kepercayaan kami. Berarti Allah sama dong dengan saya, dengan makhluknya. Punya nama. Sekarang saya tanya kau. Ini Islam ini kenapa selalu mengatakan ya, Isa diberi kitab Injil. Manalah Injil si Isa itu? Penasaran aku. Kalau kalian beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kitab apa? Kitab Taurat, Zabur, Injil. Manalah Tauratnya? Yang pasti bukan Taurat sekarang lah. Ya iya mana? Bukan beriman kepada halusinasi. Kalau Taurat sekarang sudah Nggak nanya Taurat sekarang, jangan urusin Taurat kami. Itu kita beda Tuhan. Taurat yang diberikan Tuhanmu mana? Muslim ini mati kutu ditanya Agatha, masa Allah punya nama? Mana Injil yang diberikan kepada Isa? Mari kita simak debat yang tidak berimbang antara Agatha dengan seorang Muslim bernama Ihsan berikut ini. Halo Bang Ihsan. Islam Kristen Pak? Islam. Mau nanya apa Ihsan? Nanya di Kisah Para Rasul 3:13. Baca. Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Mana ada Tuhannya Abraham? Nggak ada itu. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kenapa suka diganti-ganti sih tulisannya? Ih, kesel kali aku loh. Tuhan Abraham situ. Allah Abraham, mana ada Tuhannya Abraham begini? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau udah dikatakan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, bukan Allah SWT. Karena di perjanjian lama Allahnya orang bangsa Israel itu disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus memutuskan untuk melepaskan dia. Yang mau tanya apa? Bisa dibilang Tuhan Abraham nggak? Allah Abraham, bukan Tuhan Abraham, jangan diganti-ganti lah. Karena Yesus itu Tuhan. Di terjemahan bahasa Inggris dibilang di situ God. Ya iya, God itu Allah, bukan Lord. Lord itu Tuhan. God itu Tuhan, kalau Lord itu baru Tuhan. Salah. God itu Allah. Lord itu baru Tuhan. Coba cek di translate. Iya, udah sering gua cek. God itu Allah. Tuhan itu baru Lord. Di Google Translate, God itu Tuhan kok. God itu Allah. Kalau kau terjemahkan lah yang di dalam Quran ke bahasa Inggris, coba dulu. Coba kamu translatekan QS Ali Imran ayat 150. Coba kamu translate ke bahasa Inggris. God pasti. Ya iya, God itu ya Tuhan itu. Coba kamu baca Ali Imran 150. Di situ tulisannya God atau enggak kalau di bahasa Inggris ini? Di sini jelas ya, di tulisan cetaknya itu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Enggak pernah dibilang Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena di teks aslinya Yunani itu menggunakan kata theos. Kalau kurios itu Lord, Tuhan kan? Iya. Makanya di teks aslinya Yunani itu theos, bukan kurios. Coba dulu Ali Imran 150. Kau translate ke bahasa Inggris. Ya udah. Loh kok ya udah? Tetapi hanya Allah
pelindungmu, dan Dia penolong yang terbaik. Jadi situ pakai kata apa bahasa Inggrisnya? Harusnya tetap Allah karena itu nama kan. Ya coba aja translate. Harusnya tetap Allah. Iya. Oke. Berarti Allah punya nama. Iya, Allah itu nama kalau menurut kepercayaan kami. Berarti Allah mau sama dong dengan saya, dengan makhluknya. Punya nama. Serius. Secara logika, kalau Allah punya nama itu diberikan untuk membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya, makhluk yang satu dengan makhluk lainnya. Allah ini sebelum segala makhluk diciptakan, Dia mau membedakan dirinya dengan apa? Kenapa Allah mau punya nama seperti saya? Terserah Tuhan lah mau punya nama mau enggak. Oke, sekarang saya tanya. Ketika Dia punya nama, Dia mau memperkenalkan kepada siapa namanya itu sebelum segala sesuatu ada diciptakan? Coba, sebelum ada ciptaan, terus Dia punya nama. Siapa yang menamainya? Untuk apa namanya? Kalau Dia satu-satunya, Dia butuh nama nggak? Iya. Ya bingung. Kalau Allah itu bernama, padahal Dia tidak memiliki penyebab, harusnya Dia tidak butuh nama. Kenapa? Kan Dia satu-satunya. Untuk apa Dia punya nama? Kenapa Terus, Dia menjadi sama seperti makhluknya, punya nama? Kalau Yahweh itu gimana tuh? Yahweh bukan nama. Keluaran 3 ayat 14, Allah memperkenalkan dirinya sebagai apa? Aku adalah aku. Dia tidak menyebutkan namanya. Tetapi manusia memberinya keagungan dengan cara memanggilnya apa? Adonai. Tuan, Tuhan. Yang mulia. Kenapa? Karena Allah itu tidak bernama. Coba saya tanya. Untuk apa namanya sebelum dunia ini ada? Sebelum ada ciptaan? Untuk apa kira-kira? Nama. Kalau Allah itu adalah nama, berarti ada begitu banyak Allah di dunia ini, sehingga Dia memiliki nama. Betul tidak? Secara logika. Nama itu untuk kita supaya mengenalnya gitu. Oke, sebelum dunia ada, siapa yang kenal Dia? Untuk apa? Allahmu kayak melakukan hal yang sia-sia. Yang itu yang harus kamu pertimbangkan adalah ketika Allah punya nama, Dia gagal jadi laisa kamitslihi syai'un. Karena Dia sudah sama seperti manusia. Kalau El Shaddai itu gimana tuh? Itu bukan nama Allah, tetapi manusia itu memberikan keagungan untuk Allah itu. Arti El Shaddai itu apa Pak Prof? Allah Maha Kuasa kalau nggak salah. Nah, kira-kira Allah Maha Kuasa itu nama nggak? Bukan. Berarti kalau sama kayak kami gitu berarti. Iya, berarti Allah SWT itu sama seperti nabi-nabi, sama seperti saya, punya nama. Harusnya terang itu tidak punya nama. Ya, Nur itu tidak punya nama. Kok Nur ada nama? Zat kok ada nama? Kalau menurut kami dia punya 99 nama gitu. Al-Malik itu apa? Al-Malik yang maha merajai gitu. Punya kerajaan Allahmu? Punya. Di mana? Alam semesta ini ya kerajaan dia gitu. Janganlah goblok gitu. Kan halumu luar biasa. Kalau Dia punya kerajaan, siapa perdana menterinya? Seorang raja itu harus punya kerajaan, harus punya pasukan. Kenapa ngambil nama Yesus? Kalau Bapak punya kerajaan,
Adalah kerajaan sorga. Ya udah, berarti sama-sama punya kerajaan berarti. Di sorga sebelah mana Allahmu itu tempatnya? Janganlah kau sama-samain. Enak-enak kalau kau nyama-nyamain. Sekarang saya tanya kau. Ini Islam ini kenapa selalu mengatakan ya, Isa diberi kitab Injil. Manalah Injil si Isa itu? Penasaran aku. Ya wahyu Tuhan yang disampaikan kepada Isa itu ya. Iya, Injilnya. mana si Isanya itu yang mana? Injilnya si Isa itu mana? Ini orang Islam harus tahu ini ya. Stop kalian itu mengklaim kitab kami gitu loh. Kalian bikin sendiri. Kitab kami ini bukan kitab titipan yang diberikan kepada Yesus. Nih ya, orang Islam-Islam ini harus tahu 1.500 orang di sini. Harus tahu dengan pasti. Kitabnya kalian itu nggak ada hubungannya dengan kitab kami. Jangan mengklaim kitab kami ini ya, Yohanes yang kau bacakan tadi itu ya. Itu nggak ada hubungannya dengan Isa kalian itu. Isa yang diberi kitab Injil. Karena Yesus tuh nggak pernah nenteng-nenteng Alkitab. Jadi kalau kalian beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kitab apa? Kitab Taurat, Zabur, Injil. Manalah Tauratnya? Yang pasti bukan Taurat sekarang lah. Ya iya mana? Bukan beriman kepada halusinasi. Kalau Taurat sekarang sudah Nggak nanya dirubah. Taurat sekarang, jangan urusin Taurat kami. Itu kita beda Tuhan. Taurat yang diberikan Tuhanmu mana? Ya kepada Musa, Nabi Musa. Iya mana? Jangan-jangan bohong itu semua. Ya di zaman Nabi Musa, bukan di zaman sekarang. Berarti udah nggak ada kan? Iya udah nggak ada. Katanya Allahmu menjaga kitab-kitab sebelumnya. Allahmu lagi-lagi bohong. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu hanya untuk masa tertentu dan kaum Mana ada tertentu. tulisannya? Ada Di dalam Al-Quran. Quranmu sendiri nggak ada dikatain itu. Katanya Allah menjaga kitab-kitab sebelumnya. Mana? Al-Maidah 48, Allah menjaga kitab sebelumnya. Allahnya jadi security. Ya, kalau kitab-kitab itu kan hanya berlaku di masa tertentu. Di Al-Maidah apa dikatakan Pak Prof? Menjaga kitab-kitab sebelumnya. Kalau dijaga kira-kira hilang nggak? Enggak dong. Tunggu, Diubah-ubah biar nggak? saya baca. Al-Maidah berapa tadi? 48. Allah yang menurunkan dan Allah yang menjaganya. Dan itu disebutkan di eranya Al-Quran. Kami telah menurunkan kitab suci kepadamu dengan kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya. Dan menjaganya. Sebagai penjaganya di sini. Kok sebagai penjaganya? Dan menjaganya di situ. Coba cek tak. Coba Al-Maidah berapa? 48. Orang ini kebiasaan nggak mau pakai Quran fisik ya? Ya Al-Quran beda-beda ya ternyata ya. Iya, terjemahannya beda-beda. Ayat berapa Pak Prof? 48. Dan kami telah menurunkan kitab, dikurung Quran, kepadamu dikurungin lagi Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Menjaganya kan? Menjaga? Kenapa ganti-ganti sih? Makanya dia tadi bilang itu kisah para rasul, orang di situ jelas Allah. Bilang Tuhan. Allah menjaganya bro. Di mana dong yang dijaga Allah ini? Sebagai penjaganya kok. Dan menjaganya. Kok beda-beda ya? Katanya satu bang. Iya, terjemahannya udah revisi nih.
Menjaganya kan? Ya nih. Dan kami telah menurunkan kitab, dikurungin Quran kepadamu, dikurungin Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya Menjaganya. dan security. Oh, menjaganya di situ menjaga Al-Quran maksudnya. Ya iyalah, jadi mau menjaga apa? Menjaga nggak tahu aku, menjaga kitab sebelumnya lah. Kan itu konteksnya menurunkan Al-Quran gitu. Yang ditanya itu menjaganya, kok kau bilang jadi penjaga. Tadi apa kata dia Pak Prof? Menjadi penjaganya. Dijadiin sapam Tuhannya, penjaga. Ternyata Al-Quran beda-beda ya Pak Prof ya? Iya. Baru tahu loh, teman-teman. Saya nengok di Google sih. Oh, saya nengoknya di ini. Berarti nggak beres Google ini ya Pak Prof ya? Di awal debat atau diskusi antara Ihsan dengan Agatha, jelas terlihat bahwa Uclim ini membacakan Kisah Para Rasul 3 ayat 13 dengan terjemahan yang keliru dan salah. Beliau mengatakan Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Padahal secara berulang-ulang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Itu berbeda sama sekali. Tidak boleh saudara Uclim bernama Ihsan ini menyederhanakan antara Allah dengan Tuhan. Mungkin barangkali di dalam keyakinannya Allah lah Tuhan itu atau Tuhan itu adalah Allah. Di dalam kekristenan pengertian pemahamannya tidak sesederhana itu. Oleh karena Sang Firman yang telah diutus oleh Bapa datang ke tengah-tengah dunia mengenakan tubuh kemanusiaan. Yesus namanya. Yesus itu Allah, Tuhan dan manusia. Itu sebabnya setelah kebangkitannya, ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas, Thomas pun memberikan pengakuan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi bagi kami orang-orang Kristen bersumber dari data dan fakta Alkitab, Yesus itu Tuhan dan Allah. Yesus itu Tuhan dalam bahasa Inggris Lord, bahasa Yunani Kurios. Bisa diartikan Tuhan, bisa diartikan Tuhan. Tidak ada problem, tidak ada masalah. Tapi ketuhanan Yesus itu terkait dengan kemanusiaannya yang diberikan segala kuasa atas sorga dan bumi. Matius 28 ayat 18. Yesus itu Tuhan dalam keadaannya sebagai manusia, dalam pengertian penguasa atas sorga dan bumi. Sedangkan Yesus itu Allah dalam pengertian eksistensi keberadaan Yesus sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tadi kita bisa melihat saudara Uclim bernama Ihsan ini mencoba berkelit, tetapi Agatha terus mengejar tentang pendiriannya, bahwa memang Allah itu dalam bahasa Inggris God, sedangkan Tuhan dalam bahasa Inggris Lord. Allah dalam bahasa Yunani Theos, sedangkan Tuhan dalam bahasa Yunani Kurios. Dan tadi Uclim bernama Ihsan ini berkata
bahwa kurios atau Lord diartikan Tuhan. Beliau kelihatannya mencoba untuk menggugurkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tetapi Tuhan. Mohon maaf saudara Ihsan, mau Anda artikan Tuhan maupun Tuhan, tidak ada masalah serta tidak berpengaruh sama sekali dalam konteks keimanan Kristen. Karena orang-orang mulia di dunia ini juga bisa dipanggil Tuhan atau Tuan. Tapi konteksnya dia Tuhan atau Tuhan penguasa atas apa? Misalnya Lord Charles, Tuhan Charles atau Tuan Charles, artinya penguasa. Tapi konteksnya berbeda dengan Yesus. Sebab Tuan Charles itu berkuasa hanya dalam wilayah kerajaan Inggris. Sedangkan Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Sebab kepadanya telah diberikan segala kuasa baik di sorga maupun di bumi. Terus yang kedua, perlu kita mengerti dan pahami bahwa ketika Allah ingin mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel Exodus keluar dari perbudakan di Mesir, maka Musa pun bertanya kepada Allah di dalam Keluaran 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Ketika Musa melontarkan pertanyaan, bagaimana tentang nama Allah? Apa yang harus dia jawab kepada bangsa Israel? Maka Allah pun menjawab, "Aku adalah aku." Apa pengertiannya? Itu jelas terlihat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8. "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa." Ayat 17, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Jadi Allah itu memperkenalkan dirinya kepada Musa, "Aku adalah aku ada." Bukan sebuah nama, karena nama itu merupakan pembeda antara yang satu dengan yang lain. Seperti yang telah dijelaskan oleh Agatha tadi, sebelum ada ciptaan, maka Allah tidak perlu memperkenalkan namanya kepada siapapun karena memang tidak ada. Jadi dalam konteks keimanan Kristen, Allah itu tidak bisa dibatasi dengan nama, karena Allah itu ada di atas dari nama itu. Baru terkait dengan pernyataan dari saudara Ihsan, di mana beliau ketika ditanya Agatha, mana Taurat, Zabur, Injil yang diberikan kepada Musa, Daud, dan Isa. Secara khusus mana Injil yang diberikan kepada Isa? Maka saudara Ihsan pun menjawab, bukan Taurat, Zabur, dan Injil yang ada sekarang, karena itu sudah diubah-ubah. Agatha tidak mau fokus kepada hal itu, tapi Agatha ingin pembuktian mana Injil yang diberikan kepada Isa. Walaupun Agatha tidak fokus membahas tentang pernyataan dari saudara Ihsan bahwa Injil telah diubah-ubah, saya mau katakan kepadamu saudara Ihsan, kalau Injil yang Anda maksud adalah Injil yang dipegang oleh orang Kristen, pertanyaan saya, kapan diubah? Di mana diubah? Siapa yang mengubah? Apa maksud atau motivasi yang mendorong orang itu untuk mengubah? Kalau ada,
Dan yang terakhir, kalau memang Anda menyimpulkan bahwa Injil atau kitab yang dipegang orang Kristen telah diubah-ubah, tunjukkan kepada kami Injil atau kitab yang asli. Anda yang mendalilkan telah diubah, berarti tugas tanggung jawab beban pembuktian ada di tangan Anda. Saya yakin sampai kiamat, sampai Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjadi hakim yang adil, menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, mulai dari manusia sejak Adam sampai kepada manusia terakhir setelah Kristus datang pada kali yang kedua. Tidak akan bisa Anda tunjukkan Injil atau kitab suci, Alkitab yang asli. Jadi itu hanya alasan yang dicari-cari oleh karena Anda tidak punya daya, tidak punya kemampuan untuk menunjukkan mana Injil yang diberikan kepada Isa.